Jumpa lagi di Moodcast. Kapan ada mood di situ kita buat konten podcast. Moodcast Omah Dipa. Berarti ini episode ke-6. Oke. Ke-6 enggak? Ya, selamat datang buat Yuga Anggana. Oke, terima kasih Bli. Yuga Anggana ini salah satu aktivis seni. Aktivis musik lah ya. Aktivis musik. Boleh cerita dikit nggak aktivitasnya Yuga sekarang ini, belakangan ini? Aktivitas sehari-hari sebenarnya ngajar Bli ya. Ngajar di kampus. Selain itu ya nggak ada sih, selain mengelola komunitas RKM. Sama paling ya ngumpulin tabungan buat karya lagi sih sebenarnya. Nah itu yang terpenting ternyata ya untuk seorang pelaku musik. Iya. Ujungnya di karya biasanya. Ngajar sekarang di kampus UIN Bli. UIN ya. Universitas Islam Negeri Mataram. Berapa ini nggak banyak murid di UIN? Banyak Bli. Nggak kehitung. itu berarti dia masuknya di ini ya, sentra tasik berarti ya? Enggak Bli. Di UIN itu dia jurusannya sebetulnya untuk anak usia dini. Jadi gitu. ada mahasiswa yang semacam calon guru anak usia dini lah gitu. Di situ tuh ada mata kuliah pendidikan seni, pengembangan kreativitas untuk anak usia dini kayak gitu. Oh bagus. Dulu sih emang sempat di kampus yang ada pendidikan seninya gitu dulu, tapi sekarang pindah ke UIN gitu. Itu strata 1 berarti ya? Mereka strata 1 ya, mahasiswa strata 1. Kenapa ngundang Yuga? Kenapa aku itu diundang? Kan pertanyaannya itu pasti begitu teman-teman nonton Yuga nih mau bahas apa nih, pasti kan ngapain ada lu, apa nih kira-kira mau dibahas. Nah sebenarnya saya ngundang Yuga itu terkait dengan ya kita tahu perkembangan dunia kreatif belakangan lah begitu gak ya. Dunia kreatif yang mulai hidup di Indonesia. Skalanya nasional tentunya. Nah cuman kaitannya dengan kita skupnya itu lebih saya kerucutkan bicara Lombok gitu. Ya. Nah jadi terkait dengan dunia kreatif kan pastinya itu juga ada hubungannya dengan ruang kreatif yang tercipta ataupun memang disiapkan atau bahkan memang di-create sama kelompok-kelompok tertentu gitu. Nah yang saya harapkan juga di awal bercerita sedikit tentang bahwa di Lombok ada satu ruang kreatif yang saya lihat seperti itu yang disebut dengan RKM. Nah, cerita sedikit gak tentang RKM ini? RKM itu sebetulnya ya karena sekarang saya jadi mengelola di sana gitu ya Bli. Dulu itu terpisah. Jadi ada Rumah Kucing Montong. Iya. Itu nama ruangnya sebetulnya. Itu adalah rumah pribadi kedua milik Ari Julian. Yang kemudian dia semacam sengaja dia bikin untuk ruang dokumentasinya dia pribadi awalnya. Nah kemudian karena saya pendatang Bli, datang 2015 ke Lombok, kemudian saya sempat tinggal di sana. Saya pikir kemudian saya minta izin lah gitu ya, Kang Ari boleh nggak kalau saya jadikan ruang pribadi ini menjadi ruang publik. Ternyata dia antusias. Sebenarnya saya dari dulu pengen, cuman nggak ada orang yang mengelola kurang lebih kayak gitu. Akhirnya Rumah Kucing Montong itu saya bikinlah menjadi ruang semacam diskusi. Tadinya hanya sekelas ini sebenarnya intim kayak saya sama beberapa mahasiswa gitu ya. Tapi lama-lama Kang Ari, saya rugi kalau Yuga cuma ngundang mahasiswa, dia bilang. Saya pengennya bikin acara diskusi yang lebih besar gitu. Kang saya pendatang baru, saya bilang gitu. Nanti saya bantu. Akhirnya jadilah Rumah Kucing Montong itu jadi ruang diskusi awalnya Bli. Ya karena diskusi kemudian monoton, jadi kadang-kadang diisilah dengan selingan main musik gitu ya, orang baca puisi dan lain sebagainya. Nah lama-kelamaan akhirnya berkembang lah, Kang Ari bilang sebetulnya Rumah Kucing Montong ini semacam base camp juga untuk AJNF, jadi semacam pergerakannya Kang Ari gitu ya. Jadi kalau Yuga mau bikin program kayaknya beda pergerakan juga dengan pergerakan saya punya ruang sendiri. Coba difokuskan, akhirnya bikinlah komunitas RKM. Jadi sebetulnya berbeda dengan Rumah Kucing Montong dengan komunitas RKM. Gitu sih beliau awalnya. Karena memang kalau menganalisa dengan atau menyimpulkan gaya orang bodoh lah gitu ya. RKM kan memang
awalnya kita tahu gitu bahwa RKM itu singkatan dari rumah kucing montong kan. Memang banyak kucing kan. Awalnya kan gitu. Iya benar. Kebetulan Kang Ari pecinta kucing, ya kan. Nah, yang menarik dari RKM adalah begini gak. Jadi kalau saya mengamati boleh memberikan satu bukan penilaian ya, tapi lebih kepada menganalisa pergerakan yang ada di RKM bahwa begitu produktif kalau menurut saya. Bahkan sangat produktif. Hampir tidak pernah berhenti aktivitasnya gitu. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nggak atau saya boleh bertanya tentang apa aja kontennya yang ada di RKM gitu, yang menjadi konten utamanya apa, atau memang persentasenya sama aja. Itu kan masih di bidang seni kan. Betul. Kalau saya lihat gitu. Ya. Sebetulnya awal mulanya kontennya hanya satu sih, Bli, diskusi sebetulnya. Karena waktu itu teman-teman yang beberapa kali singgah di rumah kucing itu selalu menumpahkan kegelisahannya bahwa di Lombok ini waktu itu ya tahun 2015-2016 itu masih sedikit ruang untuk discuss gitu ya, apapun. Oke dah, ya udah dah, ruang diskusi awalnya itu sebenarnya kontennya cuma satu. Kita bikin program namanya Ngopi Sore setiap hari Rabu sore. Tapi kemudian berkembang karena yang datang juga banyak seniman yang datang, seniman muda gitu ya, ada yang ada yang sastrawan dan lain sebagainya. Akhirnya nambahlah kontennya. Dari diskusi menjadi ada Sunday Monday Sunday santai open mic gitu. Kemudian kesininya ada drawing gathering kayak semacam ngelukis bersama-sama kayak gitu. Asik. Jadi akhirnya berkembang lah. Kemudian datang lagi orang baru bikin lagi gagasan apa macam, ada dapur RKM semacam podcast kayak gini gitu dan lain sebagainya. Banyak sih sekarang semakin berkembang. Sekarang yang paling reguler itu diadain ada semacam program tahunan kita bikin, ada eksibisi Spirit Bunyi. Kemudian ada turunannya juga mementaskan jadi musika hibrida kayak gitu. Cuman memang Bli, kebetulan yang tinggal di sana itu kebetulan penghuninya itu rata-rata pemain musik. Kebetulan sih sebetulnya ya. Saya, Kang Ari, ada Kang Wawan juga, dulu ada almarhum Reja juga. Semua pelaku musik. Maka citra awal RKM ini orang mengidentikan dengan ini kayaknya komunitas musik, kurang lebih kayak gitu. Meskipun sebenarnya kegiatannya sekarang banyak, ada rupa juga sih. Kesannya dominasinya tuh musik gitu ya. Padahal enggak ya. Padahal enggak juga, iya. Memang sih sebenarnya karena begini. Jadi harapan saya adalah ketika ada satu ruang baru dengan adanya Omah Dipa ini kan salah satu juga yang saya berpikir bahwa kami juga ikut memberikan informasi gitu loh kepada teman-teman yang mungkin belum tahu benar. kegiatan dari RKM itu apa aja, atau mungkin juga ruang-ruang kreatif lainnya gitu. Karena sebenarnya Lombok punya banyak ruang kreatif. Betul. Hanya saja mungkin karena merekanya belum mengekspos, atau memang kita-kitanya yang belum banyak tahu aktivitas mereka. Jadi harapan saya itu juga salah satunya adalah Omah Dipa ini bisa menjadi satu ruang baru yang ikut memberitakan, menginformasikan. Nah, jika bicara tentang ruang kreatif, jika bicara tentang ruang kreatif, apa pendapatnya juga tentang perkembangan dunia kreatif di Lombok khususnya? Dari awal datang lah juga awal nyampe di Lombok, melihat kondisinya sampai dengan sekarang gitu. Kalau kita ngelihat sekarang kan cukup nih, cukup oke lah gitu. Banyak ruang muncul, terus karya juga mulai banyak kita lihat kan, banyak kita dengar karya-karya baru gitu. Nah, apa ininya juga ada satu kesimpulan nggak terhadap pergerakan? Agak panjang dikit ya. Gak apa-apa. Soalnya saya tuh sebenarnya ini juga salah satu momen saya ingin menumpahkan kegelisahannya di Omah Dipa. Benar. Jadi ceritanya pas saya awal datang ke Lombok itu, saya merasa ya mohon maaf ya, mungkin mungkin teman-teman juga banyak yang
kurang setuju bahwa bagi saya tuh referensi seni di Lombok itu masih minim waktu itu ya. Oke. Pertama, katakanlah sekolah seni di sini waktu itu tidak ada. Iya. Saya kesini pun juga baru berdiri lah gitu, ada kampus yang baru jurusan pendidikan seni gitu ya. Satu di Mataram, satu di Lombok Timur, satu di Sumbawa. Itu pun belum stabil karena baru berdiri. Kemudian referensi lainnya kayak misalnya buku-buku seni di Lombok itu sulit didapat gitu beli. Iya. Beda dengan kota lain lah, misalnya Jogja gitu ya, yang udah benar-benar hidup. Nah jadi itu juga mempengaruhi pada pola pikir orang bahwa yang mereka dapat itu referensi-referensi yang katakanlah konvensional gitu ya, standar. Misalnya pentas musik itu ya harus di panggung, harus ada sound kayak gitu-gitu awalnya. Mainstream lah ya. Mainstream lah gitu. Oke. Nah, jadi waktu itu ketika kami, terutama Kang Ari sama saya di RKM bikin sesuatu yang katakanlah misalnya main musik yang kami sebutnya pentas musik kaki lima gitu, yang seadanya, sound yang seadanya, itu sebagian orang masih menyeritkan dahi gitu. Nih, kenapa harus kayak gini? Kayak gitu. Ngapain sih gitu? Atau Kang Ari misalnya pameran lukisan yang ternyata koran gitu dan sebagainya, itu bagi sebagai orang kan masih dianggap sesuatu yang aneh. Nah, maka waktu itu pengembangan kreativitas yang saya simak sih belum terlalu sebaik di kota lain gitu ya. Nah, tetapi kemudian saya baca situasi waktu itu sebetulnya betul kata Beli Dipe, sebetulnya ada ruang-ruang, bahkan komunitas-komunitas yang memang sudah mulai bergerak gitu. Cuman karena ya itu tadi referensinya masih minim, mungkin pergerakannya juga masih terbatas. Nah, tapi kemudian berkembang juga sih seiring waktu gitu ya, teknologi juga makin gampang diakses dan lain sebagainya. Sekarang makin baik menurut saya sih ruangnya. Jadi komunitas misalnya di sastra yang kami tahu ada akar pohon. Iya, benar. Prestasinya jauh sekali. Betul, dan itu melesat gitu. Waktu saya datang ke sini tahun 2015 itu baru lahir lah gitu, belum terjadi apa-apa. Sekarang tiba-tiba dia sudah banyak melahirkan orang yang sastrawan yang luar biasa lah. Benar. Jadi hal-hal kayak gitulah. Jadi mungkin sekarang udah membaik lah gitu. Iya. Iya. Memang setiap daerah pasti punya harapan besar, terutama dari si pelakunya gitu. Dari si pelaku entah itu seni ataupun budaya. Bahwa ada satu ruang yang katakanlah ruang yang sifatnya bisa diakses oleh publik, khususnya si pelaku seni gitu, bisa diakses oleh publik untuk mengeksekusi ataupun menyelenggarakan satu event yang katakanlah range-nya cukup gede gitu ya. Nah, pandangannya juga ada komparasi nggak? Jika kita bicara komparasi nih daerah lain misalnya entah itu Bandung, entah itu Jogja atau Bali dengan Lombok soal ruang publik, khususnya bicara seni dan budaya gitu loh. Sejujurnya sih, sependek pengetahuan saya, ruang publik yang dikhususkan untuk seni budaya itu ya sebetulnya ada gitu ya. Iya. Tapi sayangnya saya juga masih ngerasa bahwa itu belum maksimal, apalagi untuk skala yang menengah ke atas gitu ya. Iya. Maka sebetulnya RKM pun selain tujuannya memang melakukan pengembangan kreativitas gitu ya bagi orang-orang, tujuan lainnya adalah sebetulnya sekaligus menjadi kalau kita kan kritik lah bagi orang-orang yang memang berkepentingan dalam hal itu, terkait dengan hal itu, untuk mengadakan program-program yang reguler. Contoh misalnya waktu itu kami ingat punya kegelisahan bahwa di NTB ini belum pernah ada misalnya award kayak penghargaan kepada seniman-seniman yang memang sudah berprestasi gitu dari NTB. Harusnya itu kami merasa harusnya itu juga jadi perhatian bagi orang-orang yang pemangku jabatan lah gitu ya, misalnya pemerintah dalam hal ini menghargai karya-karya seniman yang prestasi. Nah, waktu itu ya udahlah kalau misalnya pihak lain tidak ada yang apresiasi soal itu, kita adakan. Nah, akhirnya RKM mengadakan award kayak gitu, RKM Award waktu itu untuk Pak Pengsong. Saya hadir itu. Oh iya betul. Saya hadir dan perform. Nah, jadi itulah untuk range yang menengah ke atas ruang publik itu sebetulnya ada dan banyak. Cuman saya rasa ya itulah human-nya yang belum mampu memaksimalkan pengelolaan itu sih sebenarnya. Iya benar banget bahwa memang idealnya katakanlah begitu bahwa idealnya setiap daerah mestinya ada. Iya betul. Adanya ada, ya kan? Hanya tinggal memanfaatkan ruang yang ada. Jika berbicara tentang ruang kreatif, memang sih
kami ini bilang kan begitu, saya juga pelaku gitu kan. Enggak ribet sebenarnya berhadapan dengan pelaku seni budaya, bahwa yang sangat diharapkan adalah adanya apresiasi. Betul, Itu kan betul. sederhana Iya, sebenarnya. Ada satu apresiasi, ada satu kemudahan yang diberikan kepada si pelaku seni dan budaya untuk berekspresi. Itu aja sebenarnya ruangnya itu. Nah, cuman memang dengan hadirnya RKM ini cukup menjadi satu angin segar kalau menurut saya, bahwa saya ngelihat aktivitasnya cukup padat dan akhirnya banyak juga para pelaku seni merasa terfasilitasi. Iya. Walaupun saya pun juga berpikir bahwa tidak harus gede, gitu loh. Karena kan yang di era yang muncul sekarang dan menjadi tren adalah trennya apapun aktivitasnya yang penting terdokumentasi dan bisa dipublish di sosial media, it's okay gitu. Iya. Orang akhirnya bisa melihat sebuah pergerakan. Mungkin ada satu pertanyaan yang cukup tersimpan cukup lama sebenarnya, Gak. Ini juga ada titipan pertanyaan dari banyak teman-teman gitu kan. Iya. Karena kan belakangan kalau kita lihat bahwa begitu kegelisahan dari pihak pemerintah pusat lah katakan. Dari eranya Jokowi memimpin dan akhirnya ada program-program yang memang saya lihat dan saya amati itu direct dari pusat, langsung direct menuju target gitu loh. Contoh misalnya kayak program katakanlah ini di luar seni ya, ada prakerja yang siapapun bisa mengakses itu dan mendaftarkan dirinya untuk join in gitu kan. Nah, terkait dengan ruang kreatif khususnya seni budaya, saya juga ngelihat bahwa ada upaya dari pihak pemerintah pusat, dari Kemenparekraf kalau nggak salah, itu untuk melakukan pergerakan secara direct, langsung ke target gitu. Nah, dalam hal ini apakah RKM juga mendapatkan fasilitas itu nggak? Oh ya, jadi sebetulnya ada orientasi yang sedikit kami pisahkan gitu ya di RKM itu. Pertama, mungkin nanti akan mengarah ke sana gitu ya, Bli. RKM itu sebetulnya pada awalnya memang berorientasi pada pembangunan, katakanlah gombalnya itu pembangunan kemanusiaan gitu ya, Bli. Dalam hal ini budaya gitu ya. Jadi kami awalnya tidak berorientasi kepada industri, gitu ya. Maksud kami itu rasanya berbeda antara budaya dengan pariwisata, katakanlah begitu ya. Meskipun ternyata pas begitu misalnya muncul waktu itu 2017 itu muncul Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan gitu ya. Kemudian kami pelajari, bahkan kami diskusikan gitu ya. Begini. Oh, sebetulnya poin-poin di undang-undang ini bagus gitu. Menurut kami. Kemudian begitu bergerak kementerian itu, dirjen-dirjennya itu, menurut kami juga bagus gitu ya. Nah, sayangnya kami beberapa kali menemukan keterputusannya itu justru di pihak-pihak daerah gitu ya. Nah, jadi betul akhirnya banyak hal yang dari pusat itu langsung direct ke daerah, ke komunitas-komunitas. Nah, pada awalnya adalah kami sempat terhubung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena kami lokasinya di Lombok Barat, Bli. Akhirnya kami terhubung dengan Dikbud Lombok Barat. Nah, awalnya itu kami punya orang yang bergerak di bidang film, video dokumenter gitu ya, di RKM itu. Nah, kami ngobrol, diskusi apa yang bisa kita lakukan, dan kemudian terhubunglah dengan Dikbud. Mereka juga punya program yang ternyata klik gitu ya. Awalnya, sejujurnya kami juga khawatir karena di beberapa kejadian pendanaan lah katakanlah begitu atau program dari pihak-pihak pemerintah itu selalu tidak seiring sejalan dengan yang diinginkan oleh komunitas gitu ya. Nah, maka strategi yang kami gunakan adalah kami membuat programnya dulu gitu, Bli. Jadi kami buat program dulu, kami yang punya gagasannya dulu gitu. Waktu itu film dokumenter yang kami garap awalnya. Nah,
kita diskusikan dengan teman-teman di Dinas Kebudayaan bahwa mereka punya program untuk mendokumentasikan karya budaya. Oke, kami kebetulan juga punya konsep film kayak gini. Nah, itu akhirnya gagasan konsep yang kami anggap matang itu menjadi daya tawar untuk mereka. Daya ini gitu ya. Jadi akhirnya mereka juga nggak bisa sembarangan untuk kamu harus begini nggak bisa. Karena ini konsepnya udah mateng nih, ya udahlah yang penting klop sama program kami. Yang mereka butuhkan kan kadang-kadang ya, mohon maaf, kadang-kadang mereka butuhkan kadang-kadang hanya sekedar laporan misalnya, sekedar gitu ya. Kadang-kadang mereka juga nggak terlalu memahami betul misalnya makna nilai yang apa yang harus mereka kerjakan itu. Jadi akhirnya kami menawarkan itu, akhirnya masuk. Nah kemudian akhirnya itu juga lama-lama jadi terhubung lah ke hal-hal yang sifatnya lebih atas kayak Kemenpar. Nah Kemenpar itu punya deputi-deputi gitu ya. Nah, setiap deputi itu dia punya program masing-masing. Nah, kami awal terhubung itu ada program dari Kemenpar tentang mengelola komunitas di daerah wisata super prioritas gitu ya. Nah, kami sebetulnya sangat blank, nggak tahu dari mana. Tiba-tiba kami dapat email dari Kemenpar untuk mencalonkan berapa orang di RKM untuk ikut dalam program itu gitu. Akhirnya kami ikutkanlah satu tim kami gitu. Kemudian dia berangkat ke Labuan Bajo untuk mendapat pelatihan segala macam soal komunitas. Nah dari situlah kemudian RKM mulai terhubung lah gitu ya kurang lebih dengan Kemenpar. Tapi satu hal, setiap kali mereka ada program kemudian kami dilibatkan, kami selalu membuat gagasan konsep terlebih dahulu agar bisa punya daya tawar gitu dengan mereka. Jadi akhirnya tidak semua program yang ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu ya dalam hal ini Kemenpar, Dikbud atau apapun kami terima sepenuhnya gitu. Iya, tidak mentah lah ya. Tidak mentah lah kurang lebih gitu. Kami Oh, itu menarik banget bahwa artinya begini. Jadi sebenarnya jika berbicara apa yang bisa dilakukan oleh si pelaku seni dan budaya, sebenarnya ruangnya cukup besar, banyak. Besar gitu loh. Peluangnya ada, artinya hanya saja yang terjadi adalah bahwa mungkin pengetahuan atau wawasan atau referensi itu tadi kurangnya referensi terhadap bagaimana stepnya seperti itu. Nah, harapan saya juga dengan adanya informasi seperti ini juga teman-teman menangkap bahwa apapun itu lakukan aja dulu, buat aja dulu. Kalaupun ada ruang-ruang yang tercipta, ruang kreatif yang ada, ya udah eksekusi aja dulu buat programnya berjalan kan gitu. Akhirnya seperti yang juga katakan bahwa RKM akhirnya punya bargaining power yang cukup gede tuh ketika ada kerjasama seperti itu. Itu menariknya. Nah, jika berbicara tentang ini balik lagi kepada artinya Kemenpar sudah membuka diri, si para komunitas juga seharusnya bisa mengakses itu juga gitu. Tinggal digali informasinya, pasti ada gitu. Digali aja informasinya pasti ada. Nah ini jika kita ngelihat bahwa terkait dengan balik lagi kepada kita kan pelaku musik nih gitu loh. Saya juga dan RKM juga isinya kebanyakan musisi kan gitu. Yang menjadi kegelisahan saya cukup mendalam adalah bahwa saya melihat kurang terangkatnya seni-seni tradisi, khususnya musik. Jika bicara Sasak atau seni tradisi yang ada di Lombok gitu katakanlah, banyak sebenarnya. Gitu. Kaya banget Bli. Iya, kaya banget kita. Dan memang ada perbedaan yang cukup signifikan saya lihat. Kita bisa membedakan kok Sasak, Bali, Jawa. Walaupun secara garis histori jelas itu gitu. Tapi jelas berbeda gitu loh. Ada yang cukup signifikan. Nah, menurut juga kendalanya kita di mana sih? Contoh gini, ketika saya tanya teman-teman di luar Lombok gitu, tahu Lombok? Tahu. Sasak tahu. Apa yang kalian tahu tentang Sasak? Gendang bele. Selalu begitu. Iya. Gitu loh. Apa kira-kira dari pengamatannya juga? Banyak sih sebenarnya Bli. Banyak sekali faktornya.
Saya termasuk juga orang yang memang senang juga ya di dunia itu, di musik tradisi, pengembangannya dan lain sebagainya. Jadi yang pertama waktu itu tahun awal-awal saya datang itu banyak berkenalan dengan pelaku tradisi itu. Lombok itu, tapi ini kelebihan dan kekurangan sih beli ya. Jadi ada positif negatifnya gitu ya. Di Lombok itu masih banyak sekali pengamatan saya itu mau musik tradisi yang masih terhubung dengan hal-hal yang sifatnya ritual, gitu ya, sakral begitu. Misalnya sulung dewa atau waktu itu ada musik kembang ruan di Lombok Timur. Nah, begitu karena saya waktu itu juga ngajar di pendidikan seni gitu ya. Begitu saya misalnya mendatangkan katakanlah maestro pelaku tradisi untuk datang ke kampus menjadi referensi untuk teman-teman mahasiswa misalnya. Kemudian teman-teman mahasiswa saya ada yang bertanya, boleh nggak kalau kami bikin pola misalnya gendang belek gitu ya beli? Boleh nggak kami bikin pola sendiri? Oh enggak. Nah gitu ya. Jadi tapi itu positif negatif. Akhirnya di satu sisi musik tradisi itu jadi sulit dikenali, sulit dikembangkan karena para pelaku tradisi itu rata-rata masih sangat kuat pada pakem. Nah, jadi akhirnya generasi muda agak sedikit kesulitan untuk mengakses musik tradisi itu gitu ya. Itu hal pertama. Tapi sisi lain kan itu juga jadi bagus juga karena itu memang mereka mungkin menjaga makna dan nilai makna yang di pakemnya itu salah satunya. Yang hal lainnya sih sebetulnya standar ya. Kenapa misalnya musik tradisi kemudian sulit dikenali apalagi Lombok? Ya soal publikasinya juga beli. Itu tadi saya bilang bahwa katakanlah sekolah seni atau kampus seni di sini masih minim, maka penelitian atau apapun yang berhubungan dengan publikasi si seni itu jadi minim juga gitu. Iya betul. Kalau misalnya di tempat lain kan di misalnya Jogja gitu ya, kampus seni banyak, jadi orang meneliti seni tradisi itu banyak juga, penelitiannya juga banyak, publikasi ilmiah juga banyak gitu ya, orang yang mendokumentasikannya itu juga jadi banyak. Nah kalau di kita masih sangat minim gitu, itu jadi memang PR terbesar jadi akhirnya perhatian apresiasi orang juga nggak terlalu banyak muncul gara-gara memang publikasinya belum terlalu inilah gitu. Iya, berarti kuncinya adalah publikasi. Betul, beli. Iya kan? Artinya bahwa seni tradisi itu ada dan masih tetap dilestarikan dan juga diberdayakan. Iya. Memang kuncinya adalah publikasi. Nah, jika terkait dengan bicara tentang publikasi, sebenarnya kan begini. Ada satu juga pertanyaan saya, Kak. Pertanyaan saya terkait dengan akhirnya kita mengcompare dengan daerah lain. Misalnya Bandung punya nggak agenda tahunan kayak gitu. Si Jogja punya nggak agenda tahunan. Terus kalau Jogja sekarang bukan agenda tahunan lagi, saya ngelihat gitu pergerakannya. Setiap bulan ada event gitu. Atau setiap minggu ada event. Setiap minggu malah ya di Taman Budaya. Terus udah gitu Bali dengan PKB-nya, Pesta Kesenian Bali. Nah, kita dari apa namanya? Yang kita lihat beberapa tahun terakhir, Lombok menurut juga punya nggak agenda tahunan yang apa istilahnya ya, bukan memamerkan tapi mendisplay agar masyarakat melihat gitu loh, publik melihat, publik luas ya, karena eranya sosial media tentunya bisa diakses betul di semua daerah dan internasional ya, harusnya itu saya ngelihatnya belum ada ya, atau saya yang salah gitu, menurut juga gimana? Sebetulnya itu ya itu tadi, kalau ada sebenarnya ada beli. Jadi apalagi kalau kita bicara soal range yang menengah ke bawah gitu ya, skala kecil medium itu selalu ada sebetulnya. Karena teman-teman yang bergerak di komunitas itu selalu punya program bulanan, semesteran dan tahunan. RKM juga begitu, punya program tahunan, punya program yang minimal 2 bulan 3 bulan sekali gitu ya. Jadi sebetulnya event itu sebetulnya selalu ada. Tapi lagi-lagi range-nya itu adalah range skala kecil dan menengah. Komunitas lain pun saya perhatiin juga gitu beli. Kayak misalnya Akar Pohon dia punya program, malah mingguan dia punya gitu ya. Komunitas SFN Lab juga sama, teater juga dia punya. Kemudian di utara itu ada komunitas Yayasan Pasir Putih. Dia malah udah lebar lagi tuh. Banyak teman-teman nasional yang residensi ke Lombok Utara gitu. Pasir Putih itu keren sekali. Nah cuman itu tadi range-nya itu mungkin masih skala kecil menengah gitu ya. Nah kalau yang agak besar, saya ingat saya dulu sebenarnya ada ya, dan itu menarik menurut saya, meskipun
tidak harus selalu ngomongin kualitas gitu ya, tapi ada dulu gitu. Betul. Saya ingat dulu waktu saya kesini awal-awal itu ada Jazz World Senggigi gitu, dan itu berapa kali diadakan gitu. Dan menurut saya itu menarik. Belum ngomongin soal kualitasnya bagus atau enggak, penampilannya siapa yang tampil, bukan, tetapi itu event skala yang menurut saya itu internasional gitu. Dan itu Lombok punya gitu. Menurut saya itu kalau itu dilanjutin menarik juga gitu. Jadi sebetulnya ada, tapi belum maksimal aja sih sebenarnya. Saya juga sangat berharap sih bahwa Lombok punya gitu, NTB lah. NTB ya betul. Jangan bilang hanya Lombok gitu. NTB punya satu agenda tahunan gitu ya, yang bisa diselenggarakan secara reguler. Yang sebelum lupa beli, ya yang sempat kita obrolin juga sebetulnya bahwa ada juga sebetulnya event-event yang memang cakupannya mungkin bisa dikatakan besar, tetapi itu tadi ada event yang besar tapi terbatas. Kayak misalnya di Bayan itu kan banyak sekali event sebetulnya beli, dan itu tahunan kan? Iya, Maulid adat lah ya gitu. Gitu. Cuman sayangnya kan itu terhubung dengan hal-hal yang religius ya gitu ya, spiritual, maka tidak semua orang bisa langsung dengan mudah mengakses itu gitu. Hal lainnya bau nyale misal begitu. Iya. Ya paling itu aja sih sebenarnya yang besar. Kalau yang saya maksudkan tadi adalah begini gak. Jadi saya tetap melakukan komparasi. Bahwa Bali punya PKB, betul, ya kan? Ada agenda mereka mendisplay produk UMKM mereka yang terkait dengan dunia seni dan budaya tentunya, begitu. Terus juga ada pertunjukan-pertunjukan, dan ragamnya cukup kaya gitu. Artinya membuka peluang kepada semua pelaku seni dan budaya untuk menjadikan si event itu sebagai ajangnya mereka. Gitu, diberikan space untuk mereka gitu loh. Nah, sebenarnya saya berharap itu ada gitu, bahwa kalau seperti contoh lah, katakan seperti Senggigi Sunset Jazz Festival ataupun Bau Nyale, itu sangat spesifik, sangat mengkerucut. Oh betul. Gitu loh. Nah, yang ada di pikiran saya, di frame saya berpikir adalah bahwa ini pesta budaya lah ya. Pesta budaya gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi PR kita bersama mungkin gitu. Betul, Bli. Saya tidak mengatakan bahwa itu hanya menjadi PR-nya pemerintah atau tidak hanya menjadi PR-nya pelaku seni aja gitu dan budaya, tapi semua gitu yang terkait gitu. Semua yang ada di dalam frame kebudayaan itu gitu loh. Nah, apa kira-kira yang terbersit di pemikirannya juga terhadap, pasti setiap orang punya harapan kan tentunya gitu loh. Pasti ada itu harapan, apa kira-kira? Sebenarnya secara umum saya pikir sebenarnya pasti semua orang juga berharap yang sama sih beli ya, kayak tadi itu. Mungkin kalau dikomparasi dengan kota lain, kita berharap juga ada hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya festival, perayaan gitu ya, yang beragam. Cuman untuk saat ini RKM khususnya, karena saya mulai dari RKM, itu kami melakukan hal yang terkecil yang bisa kami lakukan gitu ya. Sebetulnya sama, kita punya mimpi yang kita bisa berkolaborasi dengan berbagai macam hal, dengan UMKM, dengan pelaku sastra, teater dan lain sebagainya gitu, tradisi. Nah akhirnya untuk sementara ini yang dilakukan oleh teman-teman komunitas itu adalah kolaborasi antar komunitas gitu beli. Oh itu bagus. Jadi mulainya dari situ. Sebetulnya setiap komunitas tuh dulu sempat ada kumpulan namanya Teman Seni Lombok. Kami RKM itu terlibat juga, diundang. Jadi itu semua komunitas yang di lingkup itu diundang gitu ya. Ada Pasir Putih, SFN Lab, seni tradisi dan lain sebagainya. Itu sama punya cita-cita yang seperti itu. Tapi kemudian karena banyak faktor tadi itu, banyak faktor hal yang katakanlah misalnya contohnya akses yang juga tidak mudah diakses, misalnya ruang besar yang tidak mudah diakses. Akhirnya kita melakukan hal yang kerja-kerja kecil gitu. Misalnya RKM dengan akar pohon kita bikin apa gitu. Kolaborasi gitu. Jadi belum seluruhnya sih, cuman satu dua gitu terhubung gitu. Istilahnya apa ya? Di satu ruang itu apa sih? Apa sih istilahnya? Di kepala muncul tuh. Di mulut susah ya? Iya, di mulut apa gitu loh namanya.
bukan terasosiasi, apa sih istilahnya? Ya menjadi satu lah ya. Terintegrasi lah ya. Terintegrasi ya, betul yang dicari itu ya. Itu dia. Iya. Jadi ada saya berpikir ke situ malah. Iya. Saya sangat berharap bahwa di Lombok punya itu, NTB punya itu. Satu ruang yang akhirnya mengintegrate si community yang ada. Iya. Untuk menyelenggarakan satu event. Itu kan tentunya akan berbeda, impact-nya dan efeknya beda. Betul. Gitu loh. Ketika itu ada gitu loh, dan diberikan aksesnya gitu, difasilitasi si komunitas-komunitas ini. Karena menurut saya begini, ada satu pemikiran yang saya mengambil filosofi bom. Ya. Jadi kalau hanya letupan yang dibuat, ya letupan aja terus, nggak bakalan kedengeran. Gaungnya nggak bakalan terdengar jauh gitu loh. Tapi sekalinya butuh ada satu bom yang gede gitu loh. Itu gaungnya bisa. Nah, betul. Oke lah, kayak juga bilang tadi bahwa Senggigi Sunset Jazz itu cukup, itu nasional dan internasional. Tapi itu musik. Ya, musik belum terintegrasi dengan banyak hal sih ya. Iya, nah musik itu, sama UMKM kali ya, karena banyak bazarnya juga. Betul. Nah, itu yang sempat terpikir di saya. Memang balik lagi bahwa kita berbuat aja dulu. Entah kapan itu kita bisa dikasih bom itu, entah kapan lah, nggak tahu itu. Jadi harapan saya suatu saat akan ada itu harapan saya. Terkait dengan bicara bahwa kenapa saya mengundang juga terkait dengan RKM, aktivitas di RKM, dan satu sebelum saya lupa itu syaratnya apa sih agar bisa terkonek dengan pihak Kemenpar lah katakan. Apa yang diberikan sama Kemenpar terhadap ke RKM gitu? Banyak beli, programnya banyak, dan nggak cuma Kemenpar sih ya, jadi Kemendikbud juga. Jadi yang kayak kami bikin film dokumenter Gandrung sama Perang Topat itu hubungannya sebetulnya dengan Dikbud dan Kemendikbud. Oke. Yang diberikan sebetulnya banyak, beragam, dan rata-rata sebetulnya tidak selalu berbentuk materi uang gitu. Jadi kami kadang difasilitasi, misalnya diundang ke, kayak besok itu ada teman-teman RKM yang dikirim ke Kute untuk melakukan ada semacam inkubasi tentang seni rupa gitu. Jadi mereka tidak selamanya terus dikasih pendanaan untuk berkarya, enggak juga, tapi mereka juga dikembangkan SDM-nya kurang lebih kayak gitulah. Jadi enggak ini bentuknya. Jadi balik ke RKM itu saya juga sebelum lupa nih. Sebetulnya di RKM itu yang menurut saya sebenarnya yang mungkin dalam pandangan saya itu orang luar itu ada banyak yang tertarik gitu ya. Jadi RKM itu sebetulnya punya beberapa kata kunci juga. Yang pertama adalah kami berpikir bahwa setiap orang itu pasti ada ingin mengaktualisasikan diri kan gitu ya. Karena itu semacam kebutuhan selain sandang, pangan, papan, pasti aktualisasi diri gitu ya. Nah, untuk mengaktualisasi diri khususnya di seni itu mereka ternyata butuh juga beberapa hal yang kemudian RKM cukup memfasilitasi itu. Misalnya seniman untuk melakukan karya itu dia pasti butuh informasi lah, stimulus gitu ya, referensi. Nah, RKM melakukan diskusi untuk itu. Kemudian inkubasi, akhirnya mereka di RKM itu semacam laboratorium, mereka bisa menggambar apapun, mereka bisa bikin musik yang aneh-aneh yang mungkin baru jadi, setengah jadi gitu ya. Kemudian baru realisasi. Nah, realisasi misalnya untuk musik, meskipun kita tidak pro, tapi kami punya ruang rekam gitu ya. Siapapun bisa merekam karyanya di situ, atau siapapun bisa menggambar di RKM dan lain sebagainya. Barulah kemudian dikomunikasikan ke halayak gitu ya. Dan RKM juga menjadi ruang untuk komunikasi karya juga bisa gitu. Jadi orang bisa bikin konser kecil di situ. Nah, kemudian setelah itu kami punya hal lain yang mungkin kadang-kadang dilupakan oleh beberapa pelaku, yaitu evaluasi. Jadi setelah karya itu jadi, apa nih kritiknya nih, apa didiskusikan kurang lebih, apa karya saya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian dibaca oleh orang. Nah, kemudian banyak orang di luar
yang katakanlah sudah besar gitu, sudah punya pengalaman besar, datang ke Lombok, singgah di RKM, kadang-kadang tidak untuk bermain musik, hanya untuk diskusi. Gitu. Ya. Misalnya yang pernah datang itu, yang punya followers banyak lah gitu beli pemusik, ada Isan Scooter, ada Jason Ranti, ada Gabriela Fernandez, Gading, banyak lah gitu ya, yang datang ke sana. Dan mereka selain bermain musik, justru 80% ngobrol, diskusi, cari informasi dan sebagainya. Nah itulah yang kemudian dipandang mungkin jadi daya tawar lagi juga itu untuk pihak-pihak yang memang punya kepentingan dengan komunitas gitu. Iya. Kurang lebih kayak gitu beli. Jadi kalau boleh saya mengambil satu kesimpulan bahwa berbuat aja dulu. Betul. Jadi itu kuncinya, bahwa lakukan aja dulu, buat program dan eksekusi itu kuncinya adalah jangan berhenti. Ya kan konsistennya yang mesti dijaga itu gitu loh. Istiqomah yang susah. Itunya yang susah. Betul. Karena saya juga menyadari gitu ya, sadar diri bahwa menjaga konsistensi itu cukup berat memang. Betul beli. Oke, satu kesimpulan dari Yuga yang mungkin juga bisa, bukan kesimpulan sih, jangan kesimpulan. Kalau kesimpulan ntar kayak berakhir gitu ya. Iya, nggak ada sesi berikutnya, saya nggak bisa ngundang Yuga lagi gitu. Ini ada nggak sih pesan dari Yuga? Kan Yuga udah cukup banyak melakukan banyak hal nih, melakukan banyak hal di RKM, terus memfasilitasi teman-teman pelaku, terus juga akhirnya terkait juga dengan akhirnya bisa menjalin kerjasama yang cukup menarik, ya kan, tidak melulu bicara materi gitu. Betul. Kerjasama yang menarik itu terkoneksi dengan para pelaku di luar Lombok itu menarik. Nah, ada nggak pesan dari Yuga ke teman-teman yang nantinya juga akan bergerak ataupun yang sudah sedang bergerak nih di komunitas-komunitas ini gitu. Ada nggak satu pesan? Sebetulnya udah tadi disimpulin beli dia ya. Kesimpulannya ya itu tadi beli tetap bergerak karena memang saya merasa kalau saya nggak bergerak gitu ya, nggak melakukan apapun tuh jadi jauh kemana-mana rasanya. Jadi kalau bergerak dunia itu jadi sempit sebetulnya kalau bergerak. Maksudnya jadi dekat gitu dengan banyak orang, jadi dekat gitu. Nah terus kalau soal konsistensi tadi itu beli yang saya rasain itu, ternyata memang kadang kita memandang orang yang bikin sesuatu kemudian hilang itu juga tidak baik. Tetapi sebetulnya kalau di RKM yang saya rasain itu melakukan sesuatu kemudian hilang juga bukan berarti tidak baik gitu ya, karena itu pasti ada imbasnya. Jadi meskipun nama dinamika lah ya gitu, kita bikin sesuatu kemudian besoknya tidak melakukan apa-apa, tapi yang pembuatan kita yang ini juga berpengaruh pasti gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau RKM selama ini yaitu tadi pengumpulan informasi, jadi cari referensi, karena begitu kita diajak join atau kerjasama sama pihak-pihak tertentu tanpa referensi, kita pasti akan mudah dikendalikan sama orang gitu ya. Betul. Jadi pas begitu teman-teman pemerintahan Kemendikbud punya program ini, saya baca dulu undang-undang kebudayaannya gitu. Betul. Ini kayak gitulah jadi referensinya. Jadi bagi teman-teman yang sedang bergerak atau ingin bergerak, itu tadi kuncinya ada di 4 itu tadi, cari informasi, referensi gitu ya, silahkan berinkubasi, baru kemudian bergerak dengan strategi gitu ya, realisasi kemudian evaluasi, itu aja sih sebenarnya. Oke, berarti itu tuh yang terpenting berarti. Ya kan? Bagi saya sih itu. Ya itu menjadi sebuah kesimpulan, bukan berarti saya mengakhiri sesi gitu ya. Iya betul, karena ini juga kesimpulannya juga pasti dinamis beli. Benar, sesuai dengan apa yang terjadi nanti. Iya betul. Oke, sebelum ditutup ininya, ada hal yang saya lupa nggak kira-kira apa yang juga pengen sampaikan di luar hal-hal yang udah kita obrolin dari tadi? Kayaknya semua kegelisahan untuk malam ini sudah tersampaikan ya. Tertumpahkan. Jadi memang saya akhirnya mengulang kembali kenapa harus membuat podcast Omah Dipa. Harapan saya untuk teman-teman yang memang ingin menumpahkan kegelisahan ya, unek-unek atau apapun itu terkait dengan seni dan budaya, mari kita obrolin gitu, kita tumpahkan semua, tentunya dengan tidak menyudutkan siapapun. Betul. Nah, harapannya itu yang kita coba gali adalah problemnya apa, dan kemudian kita pikirkan bersama solusinya. Nah, itu harapan kami ketika podcast Omah Dipa ini dibuat gitu.
Dan untuk malam ini rasanya cukup banyak dan memang oke, saya juga akhirnya mendapat jawaban dari pertanyaan yang cukup lama disimpan. Itu ada titipan juga pertanyaan dari teman-teman bahwa mereka juga pengen tahu tentang bagaimana bisa terkonek gitu loh. Dengan apa namanya, pihak-pihak seperti yang kita sebutkan tadi. Oh iya. Ya memang sekarang itu beli informasi juga bagi teman-teman. Sekarang tuh syukurnya itu beberapa pusat itu memang sekarang sudah terbuka gitu beli untungnya karena ada kecanggihan teknologi ya. Jadi ada website lain sebagainya. Jadi mereka tuh sebetulnya punya banyak program kayak Kemendikbud itu ada fasilitas bidang kebudayaan setiap tahun ada dan itu dananya ratusan juta beli. Dan siapapun bisa ikut. Nah, saya ini penting karena saya perhatiin tuh di Lombok itu tidak banyak yang mengetahui hal ini dan tidak banyak yang percaya diri untuk mendaftar gitu. Akhirnya terkadang yang dapat itu aja gitu. Ini penting soalnya. Mumpung juga menyebut itu, kemana mereka harus mengaksesnya? Di website beli. Sekarang di website semuanya open gitu ya. Di Instagram, di website infonya ada gitu. Cuman kadang mungkin lagi-lagi mungkin masalahnya kadang-kadang pelaku itu juga kadang-kadang minder sama dengan urusan administrasi, urusan gitu. Padahal sebetulnya kalau mau membaca, mencari referensi itu sebetulnya mudah juga sih sebenarnya diakses. Gitu. RKM udah pernah nyoba gitu lah. Berarti kalaupun misalnya setelah menonton video ini ada teman-teman yang ingin berdiskusi dengan teman-teman di RKM kan berarti bisa ya. Betul. Tetap terbuka pintunya untuk teman-teman. Iya, besar harapan saya semoga teman-teman yang pengen tahu tentang hal-hal yang sudah kami bicarakan dari tadi, silahkan saja langsung menuju ke RKM atau kontak juga ya. Jadi harapannya adalah ya sudah, kita bergerak aja terus. Tetap bergerak. Tetap bergerak. Kapanpun akan ada ledakan dari si bom yang gede itu. Betul, momen kita tunggu aja. Kita buat aja letupannya dulu. Betul. Jadi malam ini kesimpulannya adalah itu, tetap bergerak, jangan patah semangat, dan tetap berkarya. Terima kasih, sama-sama beli datang di Uma Dipa. Terima kasih banyak sudah diundang. Ya, semoga nggak kapok ya. Enggak. Harapannya ini masih menjadi sesi pertama gitu. Harapannya itu. Oke, sampai jumpa lagi di session yang berikutnya dengan narasumber yang berbeda tentunya.